Salam saudara jiwaku, hari ini kita akan membahas salah satu kekuatan yang ada dalam diri manusia yang berpengaruh besar untuk transformasi dan menghancurkan belenggu hidup. Jawabannya ada dalam video ini. Di akhir video Anda akan dibuat semakin yakin untuk mengambil kembali kendali hidup Anda, dengan langkah sederhana, yaitu, keberanian untuk meninggalkan. Mungkin sekarang Anda berada dalam situasi yang membuat Anda berkorban, merasa tidak bahagia, terkekang, tidak berkembang, dan lelah secara mental. Dalam situasi ini mungkin pertanyaan ini sangat familiar di kepala Anda, haruskah aku tinggal atau pergi? Jika aku pergi, akan seperti apa nantinya? Namun jika aku terus berada di situasi ini, beban akan terasa 2 kali lipat lebih berat. Pertanyaan ini terus berputar-putar di kepala layaknya Anda tersesat dengan pikiran dan emosi. Situasi seperti ini kerap kali dialami oleh banyak orang, entah terjebak dalam hubungan, pekerjaan, komitmen hidup, terjebak dengan budaya keluarga atau pandangan masyarakat yang membuat Anda tidak merasa puas, baik secara emosional, intelektual, bahkan tidak pernah mendapatkan kompensasi dan apresiasi yang layak atas segala hal yang Anda lakukan. Banyak dari kita cenderung memprioritaskan kebutuhan dan keinginan orang lain dengan mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan sendiri. Tetapi ada juga yang pada akhirnya berani mengambil langkah, dan sebagian seringkali bertahan dalam situasi ini jauh lebih lama dari yang seharusnya. Mungkin Anda berkata, keadaannya tidak seburuk itu, atau mungkin kalau aku menunggu, keadaannya akan membaik, atau sekedar berpikir tidak ingin mengecewakan mereka untuk setiap tindakan yang Anda pilih. Namun percayalah, hal ini hampir tidak pernah terjadi dalam kehidupan nyata. Situasi tidak akan secara ajaib berubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Kemungkinan besar, hal ini akan lebih membuat frustasi, lebih membuang-buang waktu, serta lebih menghancurkan jiwa. Ini akan terus berlanjut hingga kita akhirnya mencapai titik puncak di mana kita dapat berkata, hal ini tidak dapat diterima lagi, dan benar-benar bersiap mengambil tindakan untuk meninggalkan situasi ini. Disinilah kekuatan dan keberanian, meninggalkan, dan menjauh dibutuhkan. Hal ini kerap kali disebabkan oleh berbagai alasan. Beberapa dari Anda mungkin merasa tidak aman tentang nilai diri sendiri, dan bergantung pada validasi eksternal untuk merasa berharga. Atau mungkin berada dalam situasi di mana Anda terpaksa harus melakukan hal tersebut, karena tidak ada pilihan lain selain mengorbankan kepentingan diri. Ini mengindikasikan ada kemungkinan saat kecil dan beranjak dewasa Anda tumbuh di lingkungan di mana cinta dan perhatian dikondisikan untuk memenuhi harapan orang lain. Dan jika tidak, Anda dianggap tidak mampu, dan mengecewakan mereka sehingga membuat Anda percaya bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk dicintai atau dihormati. Banyak orang mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk orang lain, bahkan seringkali melampaui batas dan kebutuhannya sendiri. Tetapi apa yang menjadi akar dari perilaku ini, bisa jadi merupakan pencarian internal untuk validasi pribadi. Kerinduan yang mendalam untuk dihargai dan diterima serta kekhawatiran yang berlebihan terhadap persepsi orang lain bisa berubah menjadi jebakan ketika Anda terlalu memedulikan apa yang orang lain pikirkan, baik itu dalam lingkungan keluarga, pernikahan, pekerjaan, atau bahkan lingkungan sosial. Jika ini terus terjadi, Anda berisiko kehilangan identitas Anda sendiri dan keautentikan yang jiwa alami Anda punya. Jika Anda terus melakukan ini, sama seperti mencoba mengisi kekosongan batin dengan sesuatu yang selalu di luar jangkauan, dan sangat melelahkan. Kunci untuk memutus siklus ini terletak pada membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri Anda sendiri. Belajar menghargai pendapat dan kebutuhan Anda sendiri terlebih dahulu. Dengan melakukannya Anda dapat mulai menjalani kehidupan yang asli sebagaimana yang Anda harapkan, dan kepuasan pribadi yang lebih besar, di mana pendapat orang lain hanyalah satu bagian dari keseluruhan dan bukan faktor penentu. Untuk memutuskan ini semua, Anda harus berani mendapatkan kembali kedaulatan dan harga diri Anda, dengan cara meninggalkan situasi apapun yang membuat Anda terjebak dan tidak bahagia. Dalam hidup ini, tentu Anda bertemu dengan banyak orang, beberapa dari mereka mungkin tidak menghormati batasan Anda dan yang lain terlalu bergantung kepada Anda, atau bahkan kejam dan egois. Jika Anda dapat menunjukkan kepada orang-orang tersebut bahwa Anda berani mengambil langkah untuk pergi, ini tidak hanya memperkuat kemandirian Anda,
tetapi juga mendapatkan kembali kendali atas hidup Anda sendiri, dan ada dua rahasia yang ingin saya bagikan kepada Anda, yaitu, pertama kemampuan Anda untuk mengatakan tidak, dan kedua memiliki arah yang jelas dalam hidup Anda. Karena kemampuan untuk meninggalkan situasi yang menjebak diperkuat oleh dua pilar mental yang mendasar tersebut, dan harus Anda miliki. Jika Anda cenderung tersesat dalam memenuhi keinginan orang lain, atau lebih buruk lagi Anda merasa dimanfaatkan dan disalahgunakan, kemungkinan besar Anda kesulitan menolak permintaan mereka, atau kemungkinan Anda tidak memiliki tujuan dan prioritas yang jelas dan pasti, sehingga Anda dengan mudah untuk dikendalikan oleh orang-orang seperti ini. Anda harus memahami bahwa dengan memiliki tujuan dan prinsip yang jelas menunjukkan kepada dunia bahwa Anda menghargai waktu Anda, serta fokus mengembangkan kehidupan yang Anda inginkan, sehingga mengurangi kebutuhan untuk mencari validasi eksternal. Jika Anda seringkali menuruti keinginan orang lain atau dalam kasus yang lebih parah, dieksploitasi dan dimanipulasi, ini adalah tanda-tanda peringatan yang patut mendapat perhatian dan refleksi. Dengan mempertimbangkan bagaimana kemampuan untuk mengatakan tidak, dan mempertahankan arah yang jelas dalam hidup, ini dapat mengubah hubungan Anda dengan diri Anda sendiri dan orang lain menuju kehidupan yang lebih bahagia. Ketidakmampuan Anda untuk mengatakan tidak, seringkali berasal dari keinginan untuk menyenangkan dan untuk menghindari konflik, atau bahkan berasal dari keyakinan bahwa kebutuhan dan keinginan kita tidak sepenting kebutuhan dan keinginan orang lain. Perilaku ini meskipun awalnya tampak tidak berbahaya, namun kebiasaan ini dapat mengarah pada siklus penyangkalan diri dan kebencian, serta menciptakan kesempatan yang lebih besar untuk dimanfaatkan atau diperlakukan tidak adil. Di sisi lain, kurangnya tujuan dan arah merupakan akibat dari ketidakpastian gambaran kehidupan yang Anda inginkan, kurangnya pengenalan diri dan kesadaran diri bahkan rasa takut untuk mengekspresikan kepentingan Anda yang sebenarnya. Tanpa memiliki arah yang jelas, Anda mungkin mudah terpengaruh oleh kemauan dan tujuan orang lain, sehingga kehilangan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang benar-benar milik Anda. Penting untuk diingat, mengetahui kapan harus mengucapkan selamat tinggal, dan kapan harus menutup sebuah bab adalah keterampilan penting dalam membangun sebuah alur kehidupan yang memuaskan dan membahagiakan. Dalam beberapa kasus pilihan ini mungkin tampak egois bagi orang lain, namun ini adalah tindakan nyata Anda untuk mempertahankan diri, dengan menjauh dari situasi atau orang-orang yang tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai atau aspirasi Anda. Meskipun terkadang berat atau menyakitkan namun ingat sangat penting bagi pertumbuhan dan kebahagiaan Anda. Momen-momen ini mengajarkan kita untuk lebih peduli akan kebutuhan pribadi, juga tentang batasan keinginan kita. Dan yang paling penting tentang siapa kita sebenarnya. Dengan mengenali pola-pola tersebut, adalah langkah pertama menuju perubahan yang dimulai dengan memperkuat harga diri, dan kesadaran diri, memahami apa yang benar-benar Anda hargai, dan inginkan dalam hidup. Dari sana Anda bisa mulai melatih ketegasan, belajar mengatakan tidak bila perlu dan memantapkan untuk mengejar tujuan Anda sendiri. Ketidakmampuan untuk mengatakan tidak dan kurangnya arah hidup memang merupakan bentuk kurangnya ketegasan diri yang jelas dan kurang asertif. Ketika Anda tidak berpijak pada nilai-nilai dan tujuan Anda sendiri, Anda menjadi lebih rentan terhadap pengaruh dan kepentingan orang lain, sehingga kurangnya keteguhan ini dapat dirasakan oleh orang lain. Oleh karena itu dalam beberapa kasus mereka dengan mudah mengambil kesempatan ini untuk mengeksploitasi Anda karena di saat itu mereka menyadari tidak adanya arahan dalam diri yang jelas dalam diri Anda. Memiliki tujuan yang jelas, dan keteguhan karakter membantu Anda menetapkan batasan yang sehat, dan mampu membuat keputusan yang mencerminkan prioritas Anda sendiri. Ini tidak berarti Anda mengabaikan kebutuhan orang lain, melainkan menemukan keseimbangan antara membantu orang lain dan menjaga diri sendiri. Terlebih lagi belajar menghargai waktu, dan usaha Anda sendiri sangatlah penting. Mungkin, ada keinginan yang besar untuk membantu dan melindungi orang-orang yang Anda cintai, namun sadarilah itu akan memunculkan ketidakseimbangan, akan selalu ada kekosongan dan ketidakpuasan di dalam jiwa,
Karena ada penekanan akan kebutuhan diri sendiri. Belajarlah membantu diri Anda terlebih dahulu, sehingga Anda tahu bagaimana cara melindungi dan menjaga orang-orang yang Anda cintai dengan baik, kan jauh lebih sehat dan membahagiakan serta menyeimbangkan kebutuhan akan diri sendiri dan keinginan membantu orang lain. Dengan menghargai diri Anda sendiri, Anda mengajari orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dari sudut pandang mereka, mungkin melihat Anda kurang berkomitmen terhadap tujuan hidup Anda sendiri, sehingga memungkinkan timbulnya anggapan bahwa dengan mendedikasikan waktu untuk memenuhi tuntutan mereka, Anda dapat menggunakan waktu Anda dengan bermanfaat, yang tentunya untuk melayani kepentingan mereka. Pandangan ini sangat bermasalah, karena menempatkan nilai waktu dan upaya Anda semata-mata dalam konteks kegunaannya bagi orang lain, dan bukan dalam kaitannya dengan kepuasan dan pertumbuhan pribadi Anda sendiri. Keberanian untuk meninggalkan lingkungan yang berbahaya ini sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik di tempat kerja, hubungan perkawinan, atau bahkan persahabatan dan dunia profesional. Misalnya jika Anda memiliki arah yang jelas, ini dapat membantu Anda mengidentifikasi kapan situasi kerja menjadi tidak sehat atau merugikan. Apakah itu karena rekan kerja yang tidak menghormati batasan Anda, atau beban kerja yang berlebihan dan tidak seimbang. Mengetahui kapan dan bagaimana mundur bisa menjadi hal yang penting untuk kesehatan mental dan kemajuan karir Anda. Demikian pula dalam hubungan pribadi seperti pernikahan atau persahabatan. Kemampuan untuk tetap setia pada tujuan dan nilai-nilai Anda sendiri, membantu Anda mengidentifikasi kapan hubungan ini menjadi berat sebelah atau berbahaya. Seringkali sulit untuk mengenali dan mengakui bahwa hubungan dekat lebih banyak merugikan daripada menguntungkan, namun dengan berfokus pada kebutuhan dan prinsip Anda sendiri, Anda menjadi lebih mahir dalam melepaskan. Anda menarik diri untuk mencari kesembuhan, lingkungan yang sehat dan hubungan yang lebih seimbang. Kemampuan untuk meninggalkan ini bukan sekadar bentuk pelestarian diri, juga merupakan tindakan menghargai dan menghormati diri sendiri. Hal ini melibatkan pengakuan terhadap nilai diri sendiri dan pemahaman bahwa Anda layak berada dalam situasi dan hubungan yang saling menghormati dan timbal balik. Pesan dari penggabungan konsep-konsep ini ke dalam sebuah narasi adalah, untuk pemberdayaan dan refleksi diri teruntuk orang-orang yang masih takut mengambil langkah. Agar hal ini dapat mendorong pendengar untuk mempertimbangkan pentingnya melindungi diri Anda dari situasi yang merugikan Anda, serta menyadari nilai dari mencari lingkungan yang meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan pribadi. Ketika Anda terfokus pada jalur Anda sendiri, ini memiliki efek mengurangi kekhawatiran berlebihan terhadap urusan dan pendapat orang lain. Dan di saat Anda berkonsentrasi pada diri sendiri, kebutuhan untuk mencari persetujuan eksternal berkurang secara signifikan. Anda mulai memahami bahwa satu-satunya orang yang benar-benar perlu Anda buktikan adalah diri Anda sendiri. Pemahaman diri dan kepercayaan diri semacam ini membebaskan, dan hal mendasar untuk membangun kehidupan yang otentik dan memuaskan. Dengan menjauh dari orang-orang yang tidak menghormati nilai Anda, dan lingkungan yang merusak adalah cara yang ampuh untuk melindungi harga diri dan integritas Anda. Memutuskan untuk pergi dan meninggalkan ini bukan tanda kelemahan melainkan tanda kekuatan dan kesadaran diri dengan mengambil keputusan untuk kesehatan mental dan kesejahteraan Anda. Ini juga mengirimkan pesan yang jelas kepada dunia di sekitar Anda, bahwa Anda mengendalikan hidup Anda dan menunjukkan siapa Anda sebenarnya, serta apa hal-hal yang pantas mendapatkan waktu dan energi Anda. Ini tidak berarti Anda tidak peduli dengan teman, keluarga atau pasangan, sebaliknya hal ini menunjukkan bahwa meskipun Anda mencintai dan menghargai hubungan Anda tidak bergantung pada mereka untuk kebahagiaan atau rasa harga diri Anda. Menetapkan dan menjaga batasan yang sehat adalah cara untuk menunjukkan bahwa Anda menghargai diri Anda sendiri dan mengharapkan rasa hormat yang sama dari orang lain. Begitulah penjelasan tentang seberapa pentingnya kekuatan meninggalkan dapat mengubah hidup Anda. Dengan melepaskan memberi diri kita kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan menikmati kehidupan, serta meraih potensi sejati kita sebagai seorang manusia yang berdaulat dan berdaya. Ini mencerminkan perjalanan menuju keseimbangan dan ketenangan batin dan kebenaran diri. Jangan takut untuk memulai langkah pertama menuju kebebasan yang sejati. Ingatlah hidup dan kebahagiaan Anda ada dalam kendali Anda sendiri. Tegaslah untuk menyelamatkan diri Anda dari situasi yang tidak memberdayakan serta buatlah batasan dan tujuan yang jelas di dalam hidup.
Pantulkan kepada dunia bahwa Anda adalah manusia yang bermartabat dan berdaya. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini memberi Anda pencerahan untuk menata hidup dengan lebih baik dan penuh makna.